Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali di pertemuan ke-9 tentang materinya tentang array. Ya, array. Jadi array ini kalian sudah tahu ya bahwa array itu adalah sebuah variabel juga yang memiliki banyak elemen tapi mempunyai tipe data yang sama. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang array satu dimensi ya, dan beberapa juga contoh program sudah dipraktekkan, dan ada beberapa juga tugas praktikumnya. Semoga sudah dibuat semuanya, dan sekali lagi silahkan dibuat dan disimpan, nanti ibu akan minta, dan sekali-kali nanti ibu akan meminta beberapa 1-2 orang untuk bisa menjelaskan ulang tugas-tugas yang telah diperiksa, tugas-tugas yang telah dikumpulkan sebelumnya. Jadi harus dipahami, jadi setiap tugas yang dikumpulkan, setiap tugas yang sudah diselesai dikerjakan, dipahami ya, jangan cuma diketik tok saja, karena bisa saja nanti namanya yang ibu minta untuk menjelaskan ulang tugasnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang array 2 dimensi atau lebih dari 2 dimensi ya. Jadi biasa disebut dengan multidimensi. Nah, ini array. Jadi array sekira tidak ada masalah ya. Definisi array pasti sudah tahu semuanya. Nah, ini contohnya kenapa dikatakan multidimensi, karena elemen data yang dimiliki itu ada beberapa baris dan beberapa kolom. Yang jelasnya lebih dari satu baris dan lebih dari satu kolom. Misalnya di sini kita mempunyai variabel A atau matriks ya, matriks. Jadi kalau misalnya di array multi dimensi ini ya, kita kaitkan dengan matriks yang berordo 1-2 x 2 ya, dan seterusnya. Jadi contoh di sini yang ibu tampilkan adalah misalnya ada matriks A memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi kalau misalnya cuma satu dimensi ya, berarti yang tanda kotak di variabel ya, variabel yang tanda kotaknya ini cuma satu, misalnya A, variabel A tanda kotaknya cuma misalnya 2, berarti dia mempunyai 2 elemen. Jadi misalnya elemennya 1, 3 ya. Jadi cuma satu baris tok saja. Tapi kalau ada lagi kotak di sampingnya, berarti itu menandakan bahwa variabel ini ada beberapa elemen di dalamnya ya, termasuk ada kolom. Jadi untuk kotak pertama ini disebut sebagai barisnya. Kalau yang selanjutnya kotak kedua ini adalah kolomnya. Jadi kalau kita lihat di sini variabel A 2, 3 berarti memiliki 2 baris 3 kolom. Contohnya seperti ini. Jadi ingat kalau di array itu dihitung indeksnya ya, mulai dari indeks 0 sampai dengan lebih kecil dari elemen yang ditampilkan. Misalnya kalau misalnya 2 berarti indeksnya itu 0, 1. Kalau 3 berarti indeksnya 0, 1, 2. Nah, kita lihat di sini ada A 0, 0 di baris pertama, kolom pertama. Kenapa 0, 0? Karena ini indeks 0 ya. Indeksnya 0 dan kolom 1 itu masih indeksnya 0. Jadi kita lihat saja, ini 2 baris, berarti untuk baris pertama semua itu adalah indeksnya adalah 0. Kalau baris kedua berarti indeksnya 1. Jadi kalau karena 2 berarti indeksnya mulai 0, 1. Nah, kalau 3 berarti indeksnya 0, 1, 2. Nah, kita lihat ada 3 kolom pastinya, berarti untuk kolom pertama pasti indeksnya adalah 0. Kolom kedua adalah 1 indeksnya yang ini ya. Jadi kolom ketiga adalah indeksnya 2. Jadi itu harus perlu dipahami juga ya. Ini juga perlu dipahami. Jadi indeksnya, karena untuk perkalian penjumlahan di array itu yang diproses itu adalah indeks dari elemen yang ada. Nah, contohnya ada seperti ini.
ya. Jadi seperti ini ada contoh programnya. Ada variabel A yang memiliki array baris kolom A. Untuk A ini ada 2 baris 3 kolom, terus B ada memiliki elemen 2 baris dan 3 kolom juga. Kita lihat misalnya di perulangan ya, jadi kita nanti akan menginputkan data seperti ini outputnya. Ada kita menginput baris pertama kolom pertama misalnya 2, terus seterusnya sampai dengan kolom kedua baris kedua kolom ketiga. Nah ini seperti, makanya pada saat di enter di terakhir penginputan ya, itu lebih kecil 3, berarti di sini untuk barisnya itu lebih kecil dari 2, berarti 01, berarti dia cuma memiliki 2 elemen nantinya. Jadi barisnya cuma ada 2 ya, baris ke-1, baris ke-1 dan baris kedua. Jadi indeks ke-0 dan indeks ke-1. Kalau misalnya ini J nya lebih kecil 3, berarti 0, 1, 2. Berarti kalau kita lihat begini berarti ada 3 kolom. Jadi ini tadi ada di atas 2 kolom 3 baris. Nah pada saat kita enter terakhir maka akan muncul seperti ini. Misalnya sudah kita inputkan 2, 1, 2, 2, 4, 3, 2. Berarti untuk baris pertama isinya adalah 1, 2, 2. Terus baris kedua adalah 4, 3, 2. Ya, jadi ini harus diketik ya. Harus diketik, insya Allah besok praktek Ibu akan periksa. Nah, untuk penjumlahan, sekarang kita tadi cuma menampilkan matriks tok saja ya. Yang tadi maksudnya, yang tadi itu cuma menampilkan matriks tok saja, berapa variabel, berapa elemen data, jumlah baris dan jumlah kolom yang dimiliki. Nah sekarang untuk penambahan atau penjumlahan. Nah di sini kita lihat ada 2 matriks ya, ada matriks A misalnya dan ada matriks B. Jadi kalau seperti ini pasti kalian sudah dapat di matematika waktu SMA pasti ya. Dan untuk penjumlahan pengurangan matriks itu tidak ada masalah. Begitupun dengan perkalian sebenarnya ya, cuma kalau perkalian agak sedikit ribet sih, karena kita harus kalikan mulai baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua dan seterusnya. Kalau ini tinggal kita lihat letaknya saja ya, kita lihat letaknya saja. Kita contohkan dulu ya, misalnya seperti ini ya, 1 ya matriks A. Jadi kita ambil di baris pertama kolom pertama, kita juga pasangkan di matriks lainnya kolom baris pertama kolom pertama juga kita langsung tambahkan ya. Misalnya 1 ditambah 1, jadi misalnya di sini adalah hasilnya matriks C, berarti 2. Nah kolom letaknya sama, kolom baris kedua baris pertama kolom kedua kita lihat juga samanya letaknya di matriks yang lain. Misalnya baris pertama kolom kedua berarti 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6 dan seterusnya, 1 tambah 1 2. Jadi hasil penjumlahan dari matriks A dan B yang contohnya di sini, jadi hasilnya adalah 2 4 6 2 6 4. Ya, kita lihat contohnya ya. Misalnya kita sini tadi misalnya di sini adalah matriks A ya. Matriks A sama dengan 1 2 3 misalnya. Terus di sini 2 3 4 ditambah matriks B. Jadi kalau ini sebenarnya kalian pasti sudah dapat ya di SMA, jadi tinggal diulangi. Oh, bagaimana kalau penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks ya. Pasti kalian sudah tahu. Misalnya di sini ada 1 3 5. Terus di sini 2 4 1 misalnya. Nah, pada saat kita menambahkan ini ya, ini saja letaknya yang ini ya. Kita lihat, ini kita tambahkan, berarti kalau matriks misalnya di sini C ya, sama dengan, jadi anggap ini C tulisannya, sama dengan ini 1 ditambah 1 langsung saja tulis bisa 2,
Terus ini yang letaknya baris pertama kolom kedua, ini juga letaknya sama. 2 tambah 3, misalnya di sini 5 hasilnya ya. 2 tambah 3 5, terus 3 tambah 5 8. Terus di bawahnya lagi 2 tambah 2 ya. Yang ini sama yang ini. 2 tambah 2 4. Terus 3 tambah 4 7. 4 tambah 1 4. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini untuk penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, bagaimana kalau misalnya perkalian? Perkalian kita lihat contoh programnya juga di sini di C++ ya. Nah, ini adalah perkalian. Kita lihat untuk penjumlahan seperti ini ya. Untuk penjumlahan tadi, kalau kita sudah pahami secara manualnya, pasti kalian paham juga untuk kita perhatikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Jadi pastinya yang diinput adalah variabel ya, matriks pertama dan matriks selanjutnya, matriks kedua. Misalnya matriks A, matriks B. Jadi kita masukkan nilainya. Setelah dimasukkan nilainya, misalnya dia ada hasilnya di sini ya. Ini adalah hasil penjumlahan matriks, ini muncul. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat. Ini saya kira tidak ada masalah ya, karena perulangan ini kan sudah sering kita bahas ya. Saya kira tidak ada masalah. Nah, untuk menampilkan juga pasti tidak ada masalah ya, karena kalau kita sudah input di sini, sepanjang ini adalah for int i sama dengan 0, di mana i lebih kecil 2. Kenapa lebih kecil 2? Karena di sini lihat kita lihat barisnya adalah 2, berarti indeksnya pasti lebih kecil dari 2, yaitu terakhir di 0, 0 1. Ya, terus kolom J 0, J lebih kecil 3. Kenapa cuma 3? Karena di sini kita lihat untuk kolomnya itu cuma 3 saja ya. Ada A 23, terus 23 juga untuk C-nya. Kenapa ada 3 di sini? Karena ini adalah untuk A ini adalah variabel untuk menampung matriks A nanti yang diinputkan, B untuk menampung matriks B, dan C ini untuk menampung hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kita sudah input di sini, kita lihat lagi untuk output dari matriks A di sini I sama dengan 0, I kecil 2, I plus plus. Nah, di sini kalau sepanjang ini terpenuhi, maka lakukan yang di bawah ini. Yang J lebih kecil 3, J plus plus, tampilkan A indeks ke I dan indeks ke J. J ini kolomnya, I adalah barisnya. Jadi akan berulang selama syaratnya ini terpenuhi, di mana J lebih kecil 3 dan I lebih kecil dari 2. Nah, kita lihat ini, jadi harus dicatat ya, bukan dicatat, diketik ya, diketik, dan insya Allah besok Ibu akan periksa semuanya. Jadi di sini adalah 3 latihan, diketik semua 3 latihan ini. Nanti Ibu akan tanya bagaimana maksud dari listing yang ada ini, coding yang ada. Ya, jadi harus dipelajari. Nah, untuk perulangan ini menampilkan matriks B yang sudah diinput. Nah, di selanjutnya adalah penambahan ya, penambahannya rumusnya. Jadi untuk C, I, jadi variabel atau matriks C yang diinputkan tadi, di mana I sama dengan 0 sampai dengan 1 dan J 0 sampai dengan 2 sama dengan A. Matriks dari A ditambah dengan matriks B atau variabel yang diinputkan di B dan di A ditambahkan. Nah, setelah itu dicetak nih hasilnya di sini ya, dicetak hasilnya. Nah, pastinya ada lagi perulangan. Jadi perulangan sepanjang syaratnya terpenuhi, dia akan berulang terus yang seperti ini. Jadi hasilnya ini di sebelah ya. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, terus 3 tambah 3 6. Ada hasilnya di bawah ini. Ya, bisa dilihat nanti ya. Nah, sekarang untuk perkalian matriks. Jadi yang Ibu jelaskan di sini secara manualnya dulu ya. Manualnya. Ini secara kalau kita masukkan di program C++-nya.
Nah, bagaimana kalau secara manualnya? Ini ada perkalian. Jadi syarat untuk perkalian matriks itu harus memiliki ordo sama. Artinya baris sama dan kolomnya juga sama, ya. Atau barisnya beda tapi kolom lebih. Jadi kolom itu baris harus lebih besar ya daripada kolom. Misalnya ini bisa ya. Coba kita lihat contohnya. Seperti ini. Misalnya ada matriks A misalnya sama dengan kita ambil 2 kali 2 saja ya. 2 1 terus 3 4 seperti ini. 3 4 terus B dikali B, matriks B adalah misalnya 2 5 1 4 misalnya seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan ini A di variabel A ya, berarti A tanda kurung kotak berarti 2 baris kan, 2 baris 2 kolom, berarti dia 2 di sini 2 terus di sini 2 juga ya, seperti ini. Untuk B nya adalah sama, B nya pasti 2 juga ya, 2 barisnya terus kolomnya adalah 2 juga. Nah, yang mana syaratnya kita lihat kalau misalnya itu bisa kita kalikan matriksnya. Jadi kita lihat yang di sini ya, yang kolomnya, kolom di matriks pertama harus sama dengan barisnya di matriks kedua ya, harus sama. Jadi di sini kalau misalnya di sini adalah 3 berarti di sini juga harus 3, di sini 4 berarti di sini juga harus 4. Itu syaratnya bisa dikalikan. Tapi kalau di sini berbeda berarti matriks itu tidak bisa dikalikan ya. Jadi harus sama antara kolom di baris pertama dan baris di kolom di matriks pertama dan baris di matriks kedua. Nah, misalnya kita mau lihat prediksi ini nanti perkalian matriksnya berordo berapa nanti ya. Jadi ini saja kita lihat, kalau sepanjang dia sama di sini dan di sini juga sama, berarti kita bisa tebak bahwa nanti ini pastinya hasil perkalian matriksnya ini pasti berordo 2 kali 2 ya. Berarti 2 baris 2 kolom. Jadi kita bisa lihat untuk cek untuk ordo hasil perkaliannya ya. Ini kita bisa lihat ini baris di matriks pertama sama dengan kolom di matriks kedua. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nanti hasilnya ini ordo berapa ya, kita lihat saja di sini yang barisnya apakah sama dengan kolomnya di baris di matriks kedua, berarti ordonya pasti 2 kali 2. Yang mana itu 2 ordo, berarti ordonya itu 2 sama ya, sama berarti 2 baris 2 kolom itu ordo 2 kali 2, 3 baris 3 kolom berarti ordo 3 kali 3. Nah, bagaimana perkaliannya? Kalau perkalian itu agak berbeda dengan pembagian penjumlahan ya. Kalau perkalian itu baris pertama ya, itu baris pertama di matriks pertama dikali dengan kolom pertama di matriks kedua ya. Jadi kita lihat, jadi contohnya misalnya di sini hasilnya adalah matriks C sama dengan, nah kita kalikan 2 ini, 2 dikali dengan 2 ini sama dengan 4, dan kita harus tambahkan ini. Nanti selesai ini dikalikan baris dan kolom ini, baru kita pindah lagi ke elemen selanjutnya. Nah, sekarang 2 sudah ya, sekarang satunya lagi 1 kali 1 berarti ditambah 1, seperti itu ya.
Jadi selanjutnya baris pertama kolom kedua, ini baris pertama, ini kolom pertama tadi sudah, sekarang kolom kedua lagi. 2 kali 5 berarti 10. Nah, 1 kali 4 tambah berarti 4. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk baris ini kan baris pertama sudah ya. Baris pertama sudah, sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua tetap dia di kolom pertama dimulai. Nah, 3 kali 2 berarti 6. Ditambah 4 kali 1. 1 ini tadi ya. 1 berarti 4. Nah, selanjutnya dia ke kolom kedua. 3 kali 5. 3 kali 5 berarti 15. Ditambah 4 kali 4. 4 kali 4 16. Seperti ini. Jadi kita bisa sederhanakan seperti ini. Kita jumlahkan 5, 14, 10, dan 31. Seperti ini. Jadi hasilnya yang tadi ini matriks A yang ini dikali dengan matriks B, hasilnya adalah ini. Jadi bisa diberikan matriks C ya. Bisa ditampung nanti di sini di matriks C. Oke, kita lihat ini contoh programnya ya. Ini contoh programnya. Nah, tadi contoh programnya ini silahkan diketik ya, silahkan diketik contoh program perkalian. Jadi yang jelasnya pasti sama tadi ya, kita masukkan elemen dari setiap matriks. Setelah itu kita tampilkan. Ini kita tampilkan hasil yang sudah kita inputkan tadi, kita tampilkan. Setelah ditampilkan baru dikalikan. Nah, pada saat perkaliannya seperti ini hasil perkaliannya. Jadi karena dia perkalian berarti ada 3 for yang digunakan. Karena ada lagi nanti variabel C untuk menampung hasil perkaliannya. Namun ya, untuk variabel C ini harus kita berikan dia di angka 0 dulu. Setelah itu di setiap elemennya, elemen I ya, elemen I itu harus ditambahkan dengan elemen yang K. Setelah itu ini ya, harus dilihat dulu setiap elemennya. Ya, misalnya di sini K lebih kecil jumlah, K plus plus, di mana ada penambahan di setiap hasil perkalian tadi, ditambah-tambah. Terus yang B, K-nya ini sepanjang K lebih kecil dari jumlah ordo yang dimasukkan, itu akan berulang di sini sampai berulang di sini. Jadi B dikali dengan B yang K misalnya 0, J-nya 0, masih lebih kecil dari jumlahnya, berarti masih diulangi terus ya, dari ada perulangan. Setelah ini hasilnya di prosesnya di sini di perkalian sudah selesai, baru ditampilkan. Jadi perulangannya ini sekiranya tidak ada masalah ya. Perulangan kan sudah sering diulang-ulangi ya. Di pertemuan berapa itu pertama di for, setelah itu RI, nah ini masuk lagi ya. Jadi di sini ada penambahan ya, ada penambahan. Jadi 0 ditambah dengan variabel elemen dari variabel A atau matriks A, ini akan berulang terus sampai K-nya lebih kecil ya, sampai masih memenuhi syarat. Kalau K-nya sudah lebih besar dari jumlah, dia akan berhenti di sini. Setelah itu baru ditampilkan hasil dari perkaliannya yang di bawah ini. Ya, jadi hasil perkalian yang penting kalian pahami dulu ya manualnya ya. Kalau manualnya saja kalian tidak pahami, ya pasti susah untuk memahami yang kalau kita sudah masukkan ke C++. Tapi nanti kita akan jelaskan ulang, ya. Jadi harus diketik dulu supaya kalian bisa paham. Oh ternyata seperti ini maksudnya. Ya, jadi ada 3 di sini, ada 3 contoh
program, jadi kalian harus ketik sampai selesai, dan besok insya Allah hari Selasa kita akan praktek. Sebelum kita praktek nanti, tugas praktek yang kemarin itu kayaknya masih ada yang belum paham ya, jadi Ibu akan jelaskan dulu. Setelah itu Ibu akan lanjutkan untuk memeriksa tugas yang 3 ini ya, karena kemarin Ibu bilang diketik saja dulu, ternyata cek per cek ternyata ada juga yang belum ketik sampai sekarang ternyata ya, ada pastinya, karena pasti ada yang belum ketik ya. Kenapa? Karena ada info yang belum punya laptop ternyata belum ke kampus ya. Tapi enggak apa-apa, karena memang ini belum ini suasana mau sebentar lagi lebaran ya, jadi yang masih di kampung boleh. Insya Allah kita setelah lebaran baru kita ke kampus. Insya Allah mudah-mudahan bisa diizinkan oleh orang tuanya, dan COVID-nya juga mudah-mudahan COVID cepat menghilang dari Nusantara, khususnya di Makassar ya. Tapi kayaknya insya Allah sebentar lagi COVID akan menghilang ya. Jadi sekali lagi ini untuk beberapa ada contoh ya, contoh program 1, program 2, dan program 3 diketik dan harus lengkap dengan outputnya ya, harus bagus, karena kalian tinggal mengetik saja, tidak ada bahwa harus bikin tugas baru, harus diketik. Setelah itu insya Allah besok Ibu akan periksa. Setelah diperiksa bisa saja ada tugas praktikum untuk pertemuan ini lagi, tapi insya Allah besok Ibu akan kasih ya, apakah memang ada tugasnya bisa dikerja di rumah nanti. Tapi yang jelasnya untuk contoh program ini Ibu pasti akan periksa insya Allah hari Selasa. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.